Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melakukan demo dari aplikasi yang saya dan tim saya telah buat, yaitu aplikasi CloneLab untuk pembelajaran codingan pemrograman online. Dimulai dari saya akan login sebagai teacher terlebih dahulu. Jadi untuk role teacher kita dapat membuat sebuah course ini atau mengolah course di sini. Saya coba membuat course baru. Deskripsi dari course-nya, lalu kita pilih tingkat kesusahan dari course-nya, lalu kita pilih cover dari si course dan memilih kategori. Ini saya akan memilih yang Python. Ini tentang si course-nya. Saya akan next. Terus selanjutnya ada objektif. Di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu objektif untuk si course-nya. Saya akan coba menambahkan objektif di sini. Lalu begitu pula untuk kontributor. Di sini kita bisa menambahkan kontributor sebagai guru dan juga kontributor sebagai reviewer. Kontributor, save. Lalu kita masuk ke bagian pengisian section dan lesson. Di section itu diibaratkan bug di sini. Jadi kita akan coba buat section 1 misalnya. Section. Lalu kita akan membuat sebuah lesson baru di sini. Misalnya kita isi saja dengan ini lesson, lalu kita pilih dari section 1, lalu kita bisa memilih apakah si section ini, lesson ini bisa harus ada codingan atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita bisa memilih no. Untuk tidak kita nokan saja. Deskripsi, kita save. Jadi dia bakal nambah satu di sini. Dan saya akan coba membuat lesson yang ada codingannya. Lesson 2, lesson coding. Section 1 ya, dia harus coding. 2, video tidak coding. Deskripsi. Jadi kita bisa masuk ke menu quiz. Jadi kita akan membuat quiz pada course kita sudah kita buat sebelumnya. Quiz, deskripsi, dari quiznya, kita second next. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan di sini. Kita bisa menambahkan option lebih dari satu. Ini pertanyaannya. Jadi kalau bisa memilih opsi, ada opsi benar dan juga ada opsi salah. Ini kita bisa menentukan juga poin dari si opsinya. Lalu kita bisa save question untuk menambahkan question. Question juga bisa lebih dari satu. Misalnya pertanyaan 2. Terus opsinya opsi benar dan opsi salah. Ya, sebenarnya kita akan masuk ke sebagai role student. Ini kita coba sembari mencoba untuk fitur membuat akun. Nah, versi username-nya in. Lalu kita disuruh untuk mengisi profil untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kita unggah foto, kita masukkan full name dan birthdate, birthplace. Birthday-nya coba saya isikan birthday saya, lalu birthplace-nya saya lahir, lalu saya save. Akun berhasil diupdate. Selain itu kita juga bisa mengganti password di sini. Nah, password berhasil diubah. Oke, kita lanjut ke enroll course. Jadi berdasarkan course yang kita buat tadi, kita bisa enroll atau kita bisa daftar ke course tersebut. Untuk daftar kita tinggal klik button start course, lalu akan ada message enroll sukses. Lalu kita bisa melihat lesson-lesson yang sudah kita ikuti sebelumnya. Lalu ada lesson coding yang membedakan dengan lesson biasa. Lesson coding itu kita bisa melakukan code di sini. Misalnya karena tadi kita memilihnya Python, kita bisa menjalankan fungsi dari si Python. Misalnya print hello
untuk mengeceknya apakah udah benar, kita bisa melakukan run di sini. Bentar, hasilnya akan keluar di sini. Lalu kita submit. Lalu kita lanjut ke bagian kuis. Kita coba open kuisnya. Pertanyaan tadi kita inputkan, memilih opsi benar. Lalu pertanyaan kedua kita coba isi dengan opsi salah. Lalu dia akan otomatis mengeluarkan skor dan juga status yang berubah menjadi taken. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke sebagai reviewer. Jadi reviewer itu user yang bisa mereview lesson dari lesson coding yang telah dikerjakan oleh student. Jadi menunya hanya seperti ini, reviewer hanya reviews. Kita pilih lessonnya, kita pilih usernya, lalu kita bisa memberikan feedback. Misalnya coding namanya Alfi, saya kasih skor 80. Terus saya submit. Oke. Setelah kita melakukan review sebagai user, kita bisa melihat review yang telah diberikan. Di sini kita masuk ke halaman skor. Lalu untuk yang review itu kita bisa mengklik, pertama kita memilih bahasa pemrogramannya. Jadi kita memilih Python, lalu kita memilih course-nya, lalu kita memilih si section-nya. Nah, di sini terdapat dua elemen. Yang pertama lesson dan lesson coding. Untuk lesson karena tidak ada codingan, jadi tidak perlu ada score ataupun review. Sedangkan untuk coding itu ketika sudah di review nanti akan mengeluarkan si nilai dan juga review dari reviewernya atau gurunya. Lalu selain itu di sini ada sistem poin juga. Sistem poin ini akan didapatkan ketika user telah melakukan quiz atau telah di review lessonnya. Lalu di sini ada ranking dari si poin dari user yang telah daftar ke website Conlab. Selanjutnya saya akan coba menemukan berdasarkan user admin. Nah, untuk user admin sendiri dia bisa mengelola role dari si usernya. Misalnya saya akan ganti role student dari testing Conlab menjadi seorang reviewer. Dia akan memberikan message seperti ini. Lalu user juga bisa menambahkan kategori. Fungsinya jika kedepannya nanti akan ada sebuah bahasa pemrograman baru yang sudah support pada website ini, kita tinggal menambahkan kategorinya di situ. Tes, lalu image-nya atau logo dari si kategorinya kita simpan. Ntar langsung muncul begini secara otomatis. Mungkin sekian untuk demonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.